Halo saudara-saudaraku semua, salam sejahtera, semoga energi positif, energi kebaikan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan tepatnya bukan membagikan tapi kita sama-sama belajar tentang taring beruang. Nah, kali ini taring beruang yang akan saya bagikan ke saudara-saudaraku semua yaitu taring beruang yang sangat spesial ya. Menurut saya sangat spesial. Kenapa spesial? Karena taring tersebut saya temukan itu sudah sangat lama ya. Nah, dan yang saya temukan ini benar-benar tergolong taring beruang ngurak. Apa itu ngurak? Ngurak itu bahasa Jawa ya sebenarnya. Tapi artinya yaitu taring binatang atau binatang, tepatnya binatang ya, itu mati secara alami. Bisa jadi dia mati tua, dia mati karena dimangsa oleh binatang buas, atau banyak faktor yang lain ya. Tetapi yang jelas binatang tersebut mati bukan karena diburu, memang sengaja mau diambil organnya ya, atau mungkin bagian-bagian tubuhnya, itu bukan ngurak ya, itu dipaksakan. Tetapi yang saya akan bagikan di video saya ini adalah taring beruang ngurak atau mati secara alam. Nah, taring beruang ngurak atau mati secara alam tersebut memiliki ciri-ciri khas ya. Ciri-ciri khasnya itu di bagian akar maupun email gigi atau di taringnya tersebut itu ada retakan ya. Tapi bukan pecah ya, saudara-saudaraku ya, retakan ya. Coba kita lihat. Saya dekatkan kamera handphone saya, supaya kita sama-sama bisa melihat. Nah, ini retakan dari akar ya, dari akar gigi. Itu dari ujung akar, kita bisa lihat, sampai hampir ke ujung email taring atau email giginya. Ini retakan yang pertama ya. Dan ini ada juga retakan yang kedua ya. Ini retakan kedua, ini dari email taringnya ya. Kita bisa lihat ya. Nah, ini coba saya putar kamera saya dulu supaya kita sama-sama bisa melihat ya. Nah, ini dia. Ini retakan yang kedua ya. Ya, ini retakan yang kedua. Nah, retakan ini sampai ke ujung taring ya, atau ke ujung email giginya ya. Nah, bukan hanya itu aja, ini juga ada retakan juga nih, saudara-saudaraku. Kalau kita sama-sama melihat ya, kita bisa melihat nih, kita lihat ya. Kita dekatkan kameranya. Nah, ini retakan yang tidak bisa dibuat-buat. Ada pernah kawan saya, dia cerita sama saya, "Bang, bisa nggak kalau taring tersebut itu kita buat seolah-olah seperti ngurak ya, supaya bisa mendatangkan atau bisa menghasilkan, kalau seandainya dimaharkan bisa harganya tinggi gitu kan." Saya bilang silakan, tapi ingat konsekuensi dan resikonya ya. Konsekuensinya apa? Ya kita membohongi orang itu kan nggak baik. Dan resikonya bisa jadi ketika kita ketok dengan benda keras, bukannya dia retak seperti ini, tapi pecah. Yang sudah pecah ya. Nah, sudah pecah. Jadi yang seharusnya mungkin dia bisa memaharkan taring itu dan bisa mendapatkan lebih, tapi karena taringnya pecah jadi nggak ada harganya ya. Nah, banyak orang yang ngomong
yang apa ya, memvideokan kalau taring taring dari binatang ya, taring beruang, taring macan, taring harimau itu memiliki energi. Kalau saudara-saudaraku bertanya sama saya, apakah betul seperti itu? Ya saya akan katakan, energi positif, energi yang baik itu datang bukan dari taring ya, tapi datangnya itu dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ketika kita yakini bahwa energi positif itu datang dari Beliau, kan, dan energi kita tersebut kita salurkan ke suatu benda, kita yakinkan ke suatu benda, maka benda tersebut akan memiliki kemampuan apa yang seperti kita inginkan dan yang kita yakini. Ya, oke, kita kembali lagi. Nah, yang membedakan taring beruang dengan taring-taring yang lain itu ciri khas ya, ciri khasnya itu dia memiliki serat darah ya. Serat darahnya melingkar seperti berulir-ulir ya. Ini kita bisa lihat. Nah, ini kalau beruang itu diburu, bukan mati secara ngurak atau secara alam, serat-serat darahnya ini masih berwarna merah ya. Tapi karena taring beruang ini terpendam di dalam tanah dan ngurak, mati secara alam, makanya lebih cenderung ke hitam-hitaman ya. Nah, bukan hanya itu saja, kita bisa perhatikan akar dari taring tersebut sudah berubah warna ya. Kalau dia, maksud saya, kalau taring tersebut tidak mati secara ngurak, warnanya itu lebih cenderung ke kuning-kuningan ya, ke kuning-kuningan, tidak secoklat ini ya. Nah, ini kita lihat kan, ini kan warna kan tidak kuning ya, lebih cenderung coklat ke hitam-hitaman ya, karena memang ini sudah terpendam di dalam tanah. Ada yang bilang sama saya, Mas, kok akar dari taring beruang yang Mas punya kok bisa mengkilap, diapakan? Nah, saya akan jawab, taring yang saya punya ini betul memang ada campur tangan dari manusia, yaitu saya membuat penampilannya lebih cantik ya, lebih bagus, lebih menawan, yaitu akar gigi ini saya gosok dengan daun ya, dengan daun bambu. Setelah itu saya gosok dengan daun pisang kering supaya mengkilat, supaya memperindah penampilannya ya. Nah, ini jenis taring beruang ngurak, ini jenis taring beruang padat. Kita lihat, nah ini kan padat kan. Kita lihat padat, tidak kopong ya. Di video saya yang pertama itu saya membagikan taring beruang itu kopong ya, taring beruang muda. Itu bukan ngurak, itu karena diburu. Nah, kita sama-sama lihat, kita sama-sama perhatikan. Ya, inilah ciri-ciri dari taring beruang ngurak. Ini bagian bawah ya, bukan bagian atas. Jadi kalau taring beruang itu bagian atas, biasanya taringnya itu lebih cenderung lurus ya, bukan bengkok ya. Ini kan bengkok, kalau kita lihat ya, itu kan bengkok ya, bengkok ya, bengkok dan lebih cenderung bulat. Kalau yang atas itu dia lebih cenderung ramping dan panjang. Oke, terima kasih untuk para sahabat-sahabatku, untuk para saudara-saudaraku semua yang sudah mau dan berkenan mampir ke channel saya, channel Papa Nana. Semoga energi positif, energi kebaikan menyertai kita semua. Dan supaya channel ini boleh berkembang, saya mohon bagi saudara-saudaraku semua, jikalau berkenan, jangan lupa subscribe dan like dan komennya. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.